Apa informasi terbaru dari Makobrimob Kelapa II Depok? Langsung saja kita bergabung bersama dengan Fadis Abi. Bagaimana pantauan sore hari ini, Fadis Abi? Andro dan Ken, dapat kami informasikan terhitung sudah 5 hari memang Irjen Pol Verdi Sambo ini ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok. Dan jika kami hitung ini 5 hari terhitung sejak 6 Agustus 2022. Dan kalau berdasarkan hasil pantauan kami dari pagi hingga sore hari ini kami memantau ini tidak ada baik itu pihak keluarga maupun pihak kuasa hukum yang datang menjenguk Irjen Pol Verdi Sambo. Kondisinya memang agak sulit untuk menebak dan juga mengonfirmasi langsung dari pihak keluarga maupun pihak kuasa hukum berkaitan apakah ingin menjenguk Irjen Pol Verdi Sambo pada hari ini atau tidak. Dikarenakan memang mobil yang datang ini langsung diperiksa, kemudian langsung masuk, dan juga kondisi pandemi COVID-19 ini yang mewajibkan setiap orang menggunakan masker. Awak media ini agak kesulitan untuk menebak-nebak kira-kira siapa yang datang masuk ke Makobrimob Kelapa II Depok. Selain itu juga kami coba mengkonfirmasi melalui pesan singkat maupun WhatsApp, baik itu dari kuasa hukum maupun pihak keluarga, namun hingga saat ini belum ada respon. Dan terakhir, berdasarkan data yang kami peroleh, memang pada tanggal 8 Agustus, istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ini sempat datang bersama dengan anaknya menjenguk Irjen Pol Verdi Sambo, dan usai menjenguk sempat menegaskan kepada awak media bahwa mempercayai Verdi Sambo dan juga meminta dukungan terhadap masyarakat atas kasus yang terjadi terhadap keluarganya. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai proses penjagaan yang dilakukan oleh pihak Makobrimob. Kalau kami pantau memang pengamanannya super ketat jika dibandingkan pada saat pertama kali Irjen Pol Verdi Sambo masuk ke Makobrimob pada tanggal 6 Agustus, kondisinya saat ini berbeda. Kalau kami pantau, ini ada 2 kendaraan taktis yang disiagakan. Selain dari 2 kendaraan taktis yang disiagakan, juga ada 6 motor trail ini yang diparkir di depan gerbang utama Makobrimob Kelapa II Depok. Selain itu juga kami memantau ada 2 petugas personel Brimob yang berjaga ini setiap saat dengan menggunakan lengkap helm, baik itu pelindung dada maupun senjata laras panjang, ini berjaga di Makobrimob Kelapa II Depok. Selain itu juga kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 ini yang masuk ke Makobrimob Kelapa II Depok ini dijaga ketat dan diperiksa oleh pihak Makobrimob Kelapa II Depok. Informasi lain yang dapat kami berikan kepada pemirsa berkaitan mengenai tidak hanya Verdi Sambo memang yang berada di Makobrimob Kelapa II Depok, setidaknya ada 11 personil kepolisian yang ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, di mana dari 11 tersebut 3 diantaranya merupakan perwira Pati. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Makobrimob Kelapa II Depok. Kami kembalikan kepada Andro dan juga Ken. Terima kasih Fadis Abi informasinya dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Pemirsa, dalam pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat ternyata dilakukan oleh atasannya sendiri, yakni Irjen Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Kadif Propam itu bukan hanya memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J hingga tewas, tetapi juga merekayasa skenario agar terkesan terjadi adu tembak satu sama lain. Kasus pembunuhan Nopriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J memasuki babak akhir. Tim Inspektorat Khusus bentukan Kapolri menemukan titik terang dengan menetapkan 4 tersangka yang menyebabkan Brigadir J tewas. Adalah Baradae, Bribka Riki Rizal, KM dan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peran Jenderal Bintang 2 itu sebagai dalang di balik pembunuhan karena memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Jenderal Listio mengungkap bahwa Sambo menembak ke arah dinding berkali-kali dengan senjata milik Brigadir J untuk merekayasa kasus. Sehingga seolah skenario yang terjadi adalah adu tembak. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J
ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, Ferdi Sambo disangkakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan 56 tentang pembunuhan berencana. Sambo terancam hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Jebolan Akademi Polisi tahun 1994 ini sekarang telah mendekam di rutan Makobrimob dengan penjagaan ketat. Tim TV One mengabarkan.